Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan isi dari e-book Health Promotion in Disease, Outbreak and Health Emergencies karya Glenn Lefrak. Kami akan menjelaskan chapter 7 yang berjudul Promosi Kesehatan dan Wabah Penyakit dari Orang ke Orang. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Habdiyul Ilmi dan kemudian ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfami Fadli Ramadhani. Saya Alvin Nursia Putra. Yang pertama, promosi kesehatan dan wabah penyakit dari orang ke orang. Penyakit menular ditularkan dari sumber seperti dari seseorang dan dapat dicegah dengan menggunakan intervensi yang berfokus pada pengendalian atau penghilangan jalur penularan. Promosi kesehatan membantu mencegah penularan penyakit dengan memungkinkan orang untuk memahami bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan komunitas mereka melalui perubahan perilaku sederhana. Yang pertama, contoh flu burung. Wabah flu burung tidak dapat diprediksi tetapi terjadi ketika faktor-faktor kunci bertemu, termasuk virus zoonosis dengan kemampuan untuk menyebabkan penularan dari orang ke orang yang berkelanjutan, yang mana populasinya memiliki sedikit atau tidak ada kekebalan sama sekali. Selanjutnya, promosi kesehatan dan flu burung. Sebagian besar kasus flu burung pada manusia ditularkan melalui kontak dengan yang terinfeksi unggas atau terkontaminasi lingkungan seperti yang hidup, unggas pasar dan peternakan. Menyembelih dan mempersiapkan unggas untuk konsumsi termasuk hold rumah pengaturan, yang juga risiko faktor-faktor untuk penyakit transmisi. Terinfeksi burung transmit yang virus mereka air liur, lendir, dan kotoran. Orang yang bekerja secara langsung dengan unggas selama suatu wabah yang di suatu tinggi risiko dari transmisi dan harus menjadi target untuk kesehatan promosi intervensi. Orang ke orang, infeksi biasanya terjadi ketika para virus masuk ke dalam dengan mata, hidung, atau mulut, atau yang dihirup di tetesan atau debu. Orang yang bekerja langsung dengan unggas saat terjadi wabah. Pengendalian peredaran virus flu burung pada populasi unggas sangat penting untuk mengurangi risiko penularan pada manusia dan membutuhkan koordinasi yang kuat antara otoritas kesehatan, hewan, dan masyarakat. Zona pencegahan dapat dibuat untuk mengurangi ancaman unggas dari flu burung. Mereka mewajibkan memelihara unggas untuk melakukan berbagai tindakan pencegahan biosecurity dengan menjaga kandang unggas dan meningkatkan praktik kebersihan. Selanjutnya, populasi umum dan penularan flu burung. Meskipun penularan flu burung dari orang ke orang saat ini rendah, kecuali contoh dalam kelompok kecil yang dilaporkan di antara petugas layanan kesehatan, ancaman wabah global adalah nyata. Pesan promosi kesehatan untuk populasi umum dimaksudkan untuk membantu orang menghindari infeksi, mengurangi penularan penyakit, dan waspada dalam melaporkan kasus yang diduga. Ini adalah dicapai melalui peningkatan pengetahuan tingkat dan memberikan pribadi keterampilan untuk tindakan pelindungan ditingkatkan. Selanjutnya, habis kolera. Berdasarkan peraturan kesehatan internasional, pemberitahuan kasus kolera tidak wajib dan negara-negara tidak memerlukan bukti vaksinasi kolera. Tumpukan vaksin kolera oral secara resmi didirikan pada tahun 2013 untuk pengendalian wabah dengan prinsip bahwa vaksinasi memang memiliki peran dalam pencegahan kolera. Bisa digunakan dalam hubungannya dengan perawatan kesehatan yang dapat diakses dan peningkatan pasokan air, sanitasi, dan promosi kesehatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Kesiapan kolera. Terlibatan masyarakat dan promosi kebersihan yang berfokus pada kolera dapat mendukung langkah-langkah pengendalian awal selain pengawasan dan pengobatan.
Tanggapan tersebut harus dikaitkan dengan program kesehatan negara yang sedang berlangsung yang mungkin memerlukan pengembangan kapasitas lokal untuk mengelola kegiatan dan memperkuat departemen pemerintahan yang bertanggung jawab atas layanan penting seperti pasokan air dan kesehatan lingkungan. Promosi kesehatan dan outbreak kolera. Kampanye promosi kebersihan juga penting untuk mencegah penyakit dengan targeting cuci tangan dengan sabun, persiapan yang aman dan penyimpanan makanan dan menyusui. Promosi kebersihan. Promosi higiene bertujuan untuk mencegah penyakit penular, terutama penyakit diare, melalui penerapan perilaku higiene yang aman secara luas dan perbaikan kondisi lingkungan. Kegiatan higiene dimulai dengan pengumpulan data secara cepat untuk mencari tahu dan memahami apa yang kita ketahui di kelompok orang yang berbeda tentang higiene, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka inginkan. Bekerja dengan kelompok untuk mencegah kolera. Bekerja dengan kelompok memberikan kesempatan bagi penggerak kesehatan untuk membantu orang lain mengembangkan jaringan dan keterampilan yang lebih kuat dan untuk menemukan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung tindakan mereka. Poliovirus outbreaks. Polio atau poliomyelitis adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus. Ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpulan permanen dalam hitungan jam. Inisiatif pemberantasan polio global. Tidak ada obat untuk polio, tetapi ada vaksin yang aman dan efektif untuk pencegahannya. Dan strategi pemberantasannya berpusat pada imunisasi setiap berisiko anak sampai tidak ada kesempatan penyakit itu menular. Promosi kesehatan dan poliovirus. Peran promosi kesehatan dalam wabah virus polio adalah untuk mencegah penularan penyakit melalui kampanye promosi higiene dalam hubungannya dengan peningkatan kesadaran tentang vaksinasi dan penyediaan air bersih dan sanitasi. Perilaku khusus ditargetkan untuk mencegah penularan penyakit termasuk mencuci tangan pakai sabun, persiapan dan penyimpanan makanan yang aman, dan yang penting penyerapan vaksinasi. Tantangan terhadap pemberantasan polio. Evaluasi independen terhadap hambatan pemberantasan polio telah mempertimbangkan tantangan di berbagai negara atau Organisasi Kesehatan Dunia 2019. Di Afghanistan dan Pakistan, hambatan yang paling signifikan adalah ketidakamanan sipil serta pergerakan populasi yang besar antara di dalam negara. Di Nigeria, yang paling penting penghalang adalah yang rendah pentingnya diberikan kepada polio di dalam lokal tingkat pemerintah. Meskipun dana masalah persepsi masyarakat keamanan vaksin, mobilisasi sosial yang tidak memadai dan masalah dengan rantai dingin juga menyebabkan tantangan. Resiko polio yang diturunkan dari vaksin tetap menjadi tantangan peralihan ke penggunaan vaksin yang tidak aktif karena sejumlah kecil orang terus mengeluarkan virus aktif selama bertahun-tahun mereka pertama kali terpapar vaksin oral. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Sindrom pernapasan Timur Tengah. Pola epidemiologi dari MERS-CoV konsisten dengan infeksi silang kebun binatang sporadis yang bisa kemudian diperkuat dalam konteks pengaturan perawatan kesehatan. Wabah besar yang terkait dengan fasilitas perawatan kesehatan adalah ciri MERS-CoV dan merupakan faktor risiko signifikan untuk infeksi yang paling baik diatasi melalui penerapan cepat dari praktik pencegahan dan pengendalian infeksi. MERS-CoV di Arab Saudi terjadi sepanjang tahun dengan puncak sesekali yang merupakan wabah rumah sakit yang besar dan kesenjangan dalam pengendalian infeksi kemungkinan besar berkontribusi pada wabah ini. Masih ada resiko kasus diimpor ke negara-negara lain seperti Korea Selatan, seperti Republik Korea. Dan profesional kesehatan harus tetap waspada dengan menggunakan identifikasi dini dan langkah-langkah pengendalian infeksi yang cepat. Promosi kesehatan dan MERS-CoV. Peran dari kesehatan promosi untuk mencegah penularan MERS-CoV terutama dalam pengaturan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik untuk membantu pekerja kesehatan dan pasien memahami bagaimana untuk melindungi diri dari penyakit ini. Ini melibatkan nasihat untuk mengidentifikasi gejala awal penyakit,
menggunakan pencegahan infeksi dan tindakan pengendalian saat merawat pasien, mencuci tangan sebelum dan setelah berkonsultasi dengan setiap pasien, dan menggunakan alat pelindung diri. Jadi intinya penyakit menular ditularkan dari sumber, dan promosi kesehatan berguna untuk mencegah penularan tersebut. Seperti pada kasus flu burung, promosi kesehatan berperan memberikan masyarakat pengetahuan untuk melakukan praktik pencegahan dan pengendalian. Dan pada kasus kolera, promosi kesehatan berperan mencegah penyebaran dan dengan melakukan promosi kebersihan. Pada kasus polio,